Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Wah, Batari, kamu lagi senandung lagu apa tuh? Bagus banget. Terima kasih Titus. Iya nih, aku lagi buat lagu baru. Menurut kamu gimana Titus lagunya? Wah, dari senandungnya aja udah bagus nih. Wah, terima kasih. Kalau kamu Sopar, menurut kamu gimana? Gimana ya? Nggak bagus, Batari. Kok nggak bagus? Padahal bagus Iya. banget loh. Iya, Titus. Menurut aku, yang tadi disenandungkan sama Batari itu nggak bagus. Tapi kan kamu harus menghargai teman kamu. Gini Iya, loh, Batari. Titus, Batari, nggak bagus. Sopar nggak suka dengernya. aku udah susah payah loh mencari lagunya nadanya yang bagus gimana. Masa kamu bilang begitu sih Sopar? Ya nggak bagus ya, nggak bagus, Batari. Lagu kamu yang tadi kamu senandungkan itu nggak bagus. Udah. Sopar, Batari, supaya kita belajar bagaimana untuk menghargai teman, yuk kita tonton cerita kita pilih sama-sama. Oke deh, yuk Oke kita deh. nonton. Yuk teman-teman, sekarang kita mau memulai sekolah Injil liburan. Yuk teman, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bersama-sama mau belajar firman-Mu. Berkati kami dan pimpin kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dan tolong kami untuk dapat melakukan firman-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan ucap syukur. Amin. Halo teman-teman semua, seneng banget ya hari ini bisa ketemu lagi sama teman-teman semua. Tentunya masih di Sil Asik. Masih bersamaku Gloria, dan hari ini kita akan kembali belajar tentang kisah persahabatan yang ada di Alkitab. Tentunya nggak kalah seru ya dari cerita sebelumnya, dan semoga teman-teman semua bisa mendapatkan berkat yang luar biasa dari cerita kita hari ini. Oke, jadi tema kita hari ini masih tentang seputar sobat sejatiku ya, sesuai tema besar kita. Dan judulnya adalah sahabat yang berhikmat. Ya, sahabat yang berhikmat. Oke deh, nggak pakai lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Oke, jadi hari ini kita belajar dari persahabatan dua tokoh Alkitab. Tokoh yang pertama ini, dia ada di Perjanjian Lama. Waktu itu dia masih muda dan dia seorang yang berani serta bisa mengalahkan musuhnya yang badannya jauh lebih besar daripada dia. Ada yang bisa tebak nggak siapa? Bener banget, Daud ya. Daud, teman-teman tahu sahabatnya Daud siapa? Ya, Yonatan. Jadi hari ini kita belajar persahabatan Daud dan Yonatan. Nah, jadi waktu itu Daud setelah berhasil mengalahkan Goliat dari bangsa Filistin, Saul, raja Israel, sampai terkagum-kagum sama Daud. Bahkan dia bertanya, itu anak muda siapa ya? Kok dia berani sekali dan bisa mengalahkan bangsa Filistin gitu. Akhirnya dia tahu bahwa nama anak muda itu adalah Daud. Nah, kemudian Saul berbicara dengan Daud, dan setelah itu Yonatan, anaknya Raja Saul, dikatakan di Alkitab, jiwa Yonatan berpadu dengan jiwa Daud. Dan Yonatan menyayangi Daud seperti dirinya, jiwanya sendiri. Bahkan, mereka menjadi sahabat yang akrab sejak saat itu. Saking akrabnya nih, Yonatan sampai memberikan jubahnya, baju perangnya, panah, pedang, busur panahnya. Padahal, itu adalah hal yang sangat berharga juga buat Yonatan, karena Yonatan ini adalah seorang pemanah yang handal.
Dan gak cuma itu teman-teman, mereka juga membuat sebuah perjanjian persahabatan. Asik, mungkin kayak BFF gitu ya, best friend forever gitu, ya gitulah. Dan mereka juga berjanji untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Begitulah persahabatan yang indah di antara Daud dan Yonatan. Nah, kemudian Saul karena terkagum-kagum dengan Daud pun dijadikan sebagai kepala prajurit. Dan dalam setiap pertempuran yang dihadapi itu selalu menang teman-teman, karena Tuhan menyertai Daud. Nah, hal itu membuat semakin lama bangsa Israel pun semakin memuji-muji Daud. Bahkan mereka menyanyikan lagu, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa atau berpuluh-puluh ribu musuh. Nah, hal ini membuat Saul yang tadinya kagum dengan Daud, makin lama malah menjadi iri nih sama Daud. Iri kenapa? Loh, Saul merasa, ini aku rajanya loh. Masa yang lebih dipuji-puji si Daud sih, padahal aku rajanya. Dan Saul pun merasa takut kalau suatu saat Daud ini bisa merebut tahta dan kekuasaan Saul sebagai raja. Akibatnya, karena dia terbakar dengan rasa iri, dia berupaya dengan segala cara, gimana caranya aku harus membunuh Daud, gitu. Nah, anaknya, Yonatan, ini tahu bahwa ayahnya nggak suka sama Daud. Dan pastinya tuh membuat hatinya sedih ya. Sedih, kecewa, bingung juga. Kenapa bingung? Karena dia jadi kayak di tengah-tengah, dia bingung harus berpihak pada siapa. Dia berpihak pada ayahnya, atau pada Daud sahabatnya. Karena dua-duanya adalah orang yang berharga dalam hidupnya. Gimana kalau teman-teman ada di posisi Yonatan? Bingung nggak? Kalau aku sih jujur bakal bingung ya, gitu. Tetapi karena Yonatan adalah seorang yang takut akan Tuhan, dia taat pada Tuhan, dan dia diberikan hikmat oleh Tuhan, maka dia pun bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan Yonatan melihat bahwa Daud adalah seorang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, dalam setiap upaya Saul untuk menangkap dan membunuh Daud, Yonatan ini selalu berusaha untuk menggagalkan. Dia selalu membela dan melindungi Daud, jangan sampai Daud itu kenapa-kenapa. Akibatnya ini membuat Saul justru semakin geram dan marah nih sama Daud. Dan di puncak kebenciannya, Daud semakin dikejar-kejar oleh Saul dan pasukannya sampai mengelilingi seluruh negeri hanya untuk menangkap, memburu Daud dan membunuh dia. Tentunya ini membuat Yonatan, anaknya Raja Saul juga bingung. Ini, aduh, kenapa sih ayahku ini kok sampai segitunya ingin membunuh Daud gitu. Dia juga, aduh kenapa ya, bertanya-tanya dalam hatinya. Tetapi satu kali pun Yonatan nggak pernah sama sekali ikut terlibat dalam misi perburuan dan rencana pembunuhan Daud. Kenapa? Karena Yonatan adalah seorang yang takut akan Allah, dia setia pada Allah, setia pada perjanjiannya dengan Daud juga, sahabatnya. Oke, kemudian pada akhirnya Yonatan pun bertemu dengan Daud di sebuah daerah bernama Hores. Hores ini artinya hutan, ya. Hores ini terletak di sebuah pegunungan yang terpencil yang berada di sebelah tenggara dari Hebron, jaraknya kira-kira 10 km. Di sana, Yonatan meyakinkan Daud bahwa Saul tidak akan menemukannya lagi. Kenapa? Karena Yonatan yakin, dia percaya bahwa Tuhan tuh sudah memilih Daud untuk nantinya menjadi raja Israel, menggantikan Saul. Karena Saul ini udah gak taat sama Tuhan, dia sudah semakin menjauh dari Tuhan. Nah teman-teman, kalau kita pikir ya, kok bisa ya Yonatan sampai segitunya melindungi Daud, sahabatnya sendiri gitu. Padahal nih ya, Yonatan kan anak raja. Kalau sebagai anak raja mungkin dia punya kesempatan, dia bisa berharap kalau suatu saat ayahnya mempromosikan dia sehingga dia memiliki jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Mungkin dia bisa lebih terkenal, lebih populer dibandingkan Daud gitu. Tapi kenapa Yonatan terus membela dan melindungi Daud? Ya teman-teman, karena Tuhan memberikan hikmat kepada Yonatan sehingga dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan pada Tuhan, mana yang tidak berkenan di mata Tuhan, dan dia berusaha untuk selalu taat pada Tuhan. Itulah kenapa Yonatan yang melihat Daud tidak bersalah, dia berusaha untuk melindungi Daud. Oke, teman-teman, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini?
Terkadang, atau mungkin teman-teman sendiri pernah merasakan ya, ada lingkungan pertemanan yang bisa merusak diri kita atau berdampak tidak baik. Mungkin semacam kayak toxic friendship gitu ya. Ya toxic lah gitu, nggak baik gitu efeknya buat diri kita. Tapi ada juga pertemanan yang bisa membangun kita, yang bisa membuat diri kita lebih baik. Nah, disinilah teman-teman kita harus berhati-hati ya kalau milih pertemanan atau pergaulan kita. Jangan sampai pergaulan atau pertemanan kita ini membuat kebiasaan baik kita menjadi rusak. Seperti yang tertulis di Alkitab, di 1 Korintus, bahwa pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Dan gak cuma itu, kita juga harus bisa menjadi sahabat yang berhikmat. Seperti Yonatan. Ya, sehingga kita bisa memberikan dampak yang baik juga kepada teman-teman kita. Alkitab mengatakan di surat Yakobus, kalau ada seorang di antara kamu yang merasa kekurangan hikmat, mintalah itu pada Tuhan, karena Allah pasti akan memberikannya dengan murah hati. Gitu, jadi milikilah hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan, mintalah hikmat daripadanya, supaya kita bisa menjadi sahabat yang berhikmat, yang taat pada Tuhan, dan membuat orang lain menjadi lebih baik dengan keberadaan kita. So, teman-teman mau menjadi sahabat yang berhikmat? Mau ya? Aku juga mau kok. Dan aku juga masih berusaha untuk terus belajar menjadi seorang sahabat yang berhikmat seperti Yonatan. Oke guys, jadi itulah cerita Alkitab kita hari ini. Dan saatnya sekarang untuk menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal 18 ayat 24. Yang berbunyi, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amsal pasal 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Sampai di sini dulu cerita Alkitab kita di hari kedua ini. Semoga jadi berkat buat teman-teman semua. Dan jangan lewatkan di hari ketiga, esok hari kita akan sama-sama lagi tentunya mendengarkan cerita Alkitab yang jauh lebih luar biasa dan lebih memberkati kita. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya mengikuti Sil Asik di hari ini. See you guys! Yo, halo adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Alit di sini. Hari ini Kak Alit mau melanjutkan cerita Billy Graham kemarin, di mana Billy Graham sudah menjadi anak yang taat, memutuskan untuk menerima pimpinan dan panggilan daripada Tuhan untuk menjadi seorang pengkhotbah. Kerinduan Billy semakin kuat untuk melayani Tuhan, semakin kuat untuk ingin mempelajari firman Tuhan. Akhirnya Billy memutuskan untuk belajar Alkitab di sekolah Florida Bible Institute. Namun beberapa waktu berlalu, Billy merasakan keraguan dalam dirinya. Billy bertanya-tanya apakah ia benar-benar sungguh-sungguh ingin menjadi seorang pengkhotbah. Sampai suatu malam, Billy merasakan kehadiran dari Roh Kudus dengan sangat luar biasa dalam hatinya, yang membuat ia langsung berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Billy berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saya ingin menjadi seperti apa yang Engkau inginkan. Saya akan melakukan apa yang Engkau ingin saya untuk lakukan, dan saya tidak akan pernah mengubahnya." Sungguh peneguhan yang luar biasa yang dialami oleh Billy Graham. Malam itu menjadi malam yang membuat Billy Graham menjadi semakin yakin akan panggilannya untuk sebagai penginjil. Billy Graham berkata, dalam Alkitab ia percaya bahwa Alkitab mengajarkan beberapa orang diberikan karunia untuk mengajar, orang yang lain diberikan kemampuan karunia untuk menggembalakan, dan yang lainnya lagi diberikan karunia untuk menginjil. Dan ia yakin karunia yang diberikan Tuhan kepada dirinya adalah sebagai penginjil. Billy memulai pelayanannya, memulai penginjilannya dari gereja yang kecil. Ia memimpin beberapa kebaktian kebangunan rohani. Ia menyiapkan 4 khotbah pertamanya untuk waktu selama 45 menit. Namun, semuanya berhasil dia selesaikan hanya dalam waktu 8 menit. Namun itu tidak membuat Billy Graham menjadi patah semangat. Billy Graham justru semakin tekun untuk belajar firman Tuhan. Ia semakin giat berlatih untuk berkhotbah. Sampai pada suatu saat mentornya yang ada di kampusnya melihat kemampuan karunia yang dimiliki oleh Billy Graham untuk berkhotbah.
Sampai saatnya lulus nanti, Billy Graham dimotivasi, didukung oleh mentornya untuk mengambil kuliah di tempat yang lebih baik lagi. Itu adalah di Wheaton College. Di sana Billy belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memperdalam ilmu firman Tuhan dengan sangat baik. Ia berlatih pengkhotbah dengan luar biasa. Dan ia juga bertemu dengan Ruth Bell, anak dari seorang dokter bedah umum, Dr. Nelson Bell, yang juga adalah seorang dokter misionaris untuk Cina. Billy dan Bell menikah pada tahun 1943. Mereka saling mencintai dan luar biasanya mereka bersama-sama melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, Tuhan memiliki banyak tujuan dalam hidup kita. Tuhan memiliki berbagai macam panggilan untuk masing-masing kita. Namun semuanya bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan, bertujuan untuk suatu yang mulia. Mungkin masing-masing dari kita memiliki panggilan yang berbeda-beda. Ada yang melayani Tuhan sebagai pelayan-pelayan gereja, ada yang sebagai penginjil, pengajar, ataupun sebagai pendoa. Dari segala banyak panggilan-panggilan yang ada, maukah teman-teman, adik-adik sekalian, untuk menerima panggilan Tuhan yang ada di dalam diri Anda? Mari kita katakan bersama-sama seperti Billy Graham katakan, "Saya akan melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan, dan saya tidak akan mengubahnya." Bagaimana kisah kelanjutan dari Billy Graham? Setelah ia memiliki peneguhan dari Tuhan, setelah ia yakin akan panggilannya menjadi seorang penginjil, apa yang dia persiapkan, apa yang dilakukan. Sampai jumpa besok. God bless. Halo teman-teman, ketemu lagi di Sil Asik 2021, karya asik hari yang kedua. Kita siapkan kembali bahan-bahan kita ambil lem dan gulungan kertas yang sudah kita buat kemarin. Sudah selesai semua kan? Sekarang kita ambil kertas yang ukuran paling panjang, yaitu 25 cm. Kita aplikasikan lem seperti ini di semua sisinya yang merata, lalu kita tempelkan satu sama lain. Dan kita akan buat satu papan dengan menggunakan 6 gulungan. Lalu kita akan buat juga 2 papan masing-masing 9 gulungan. Dan kita akan buat satu papan yang besar dengan menggunakan 31 gulungan. Ini semua menggunakan ukuran yang 25 cm ya teman-teman. Lalu sekarang kita ambil yang 22 cm dan kita rekatkan seperti tadi untuk menjadi satu papan dari 19 gulungan kertas. Berikutnya kita ambil gulungan dengan ukuran 10 cm. Kita akan buat 2 papan masing-masing 10 gulungan. Dan ukuran yang terakhir adalah ukuran 8 cm. Kita buat agak banyak ya teman-teman. Kita akan membuatnya menjadi 5 papan dengan masing-masing 10 gulungan. Kalau sudah selesai, kita akan menjadikan gulungan-gulungan ini disusun menjadi satu bagian ya. Kita akan menyusunnya 3 bagian secara horizontal atau tertidur dan 2 bagian secara vertikal. Bisa diperhatikan ya posisinya seperti ini. Bentuknya seperti 2 huruf T yang digabung menjadi satu. Lalu kita siapkan papan besar dari ukuran 25 cm yang terdiri dari 31 gulungan. Dan kita ambil lagi 5 papan yang sudah kita rekatkan menjadi satu seperti ini. Lalu kita berikan alas kardus ataupun karton dengan ukuran yang disesuaikan. Jika sudah merekat seperti ini, kita akan satukan bagian ini ke papan besar yang berisi 31 gulungan tadi ya teman-teman. Kita siapkan papannya, lalu kita letakkan seperti ini. Dan kita ambil 2 papan 25 cm yang berisi 9 gulungan untuk menjadi penutup bagian samping kanan dan kiri dari prakarya kita ini.
dilem dengan baik yang rapi supaya dapat perekat dengan baik ya. Lalu kita ambil 2 papan 10 cm yang terdiri dari 10 gulungan. Kita rekatkan, berikan lem di bagian sampingnya untuk kita jadikan satu di bagian bawah dari prakarya kita. Kurang lebih akan seperti ini ya bentuknya teman-teman semua. Lalu kita ambil penggaris dan pensil sebagai penanda untuk kita tempelkan sumpit ataupun lidi yang sudah kita siapkan kemarin. Kita ambil garis tengahnya yaitu sekitar 5 cm di bagian bawah. Ini akan menjadi tulang penyangga dari prakarya kita ini. Kalau sudah diberi tanda, kita akan beri lem pada sumpit atau lidi kita. Lalu kita tempelkan supaya lebih kokoh ya strukturnya. Seperti ini. Kita rekatkan di kedua sisinya. Di bagian dalam ya teman-teman semua, bukan di bagian luar. Nah, lalu di bagian atas lidi tadi kita beri lem lagi supaya bisa kita letakkan satu papan di atasnya dan melekat dengan baik, yaitu papan yang berukuran 22 cm dari 19 gulungan tadi. Pelan-pelan ya supaya tidak rusak semua dan lepas semua lemnya. Jika sudah melekat dengan baik, kita bisa berdirikan prakarya kita hari ini. Dan kurang lebih seperti ini ya bentuknya teman-teman semua. Sampai jumpa besok. Nah, Sopar, gimana cerita Alkitab tadi? Iya ya, ceritanya menceritakan tentang Daud dan Yonatan yang mereka bersahabat dan saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Iya, bagaimanapun juga, tadi kan sudah buat lagu yang terbaik, terutama untuk Tuhan. Kamu juga harus menghargai hasil karyanya. Iya, berarti aku sebagai sahabat kalian, sebagai sahabat Batari dan Titus, aku harus saling menghargai kalian dan mendukung kalian dengan apa yang kalian buat ya. Nah, kalau gitu kalian mau nggak bantuin aku supaya lagunya bisa jadi lebih bagus lagi? Mau. Yeay, terima kasih loh. Sopar mau bantuin Batari. Kalau kan tadi Sopar bilang gak bagus, mungkin kalau Sopar bantuin lagunya bisa jadi lebih bagus. Nah, gitu Oke dong. deh. Itu juga mau bantuin kok. Yaudah. Sebelum kita buat lagu, yuk kita doa dulu. Ayo. Yuk, teman-teman, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih karena kita telah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, sertai kami, agar firman yang Engkau berikan, yang kami dengar dapat menjadi berkat bagi kami, dan kami dapat mempraktekannya untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.